Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan para pejuang UTBK, dengan para pejuang SBMPTN tahun 2021. Insya Allah kita semua dimudahkan. Amin. Baik, kita semua pada kesempatan kali ini akan kupas tuntas tentang berapa sih skor UTBK prodi-prodi di Universitas Airlangga tahun 2021. Tentunya minggu yang lalu kita sudah tahu keketatan masing-masing prodi di Universitas Airlangga, dan pada kesempatan kali ini di poin kedua ya, sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan, kita akan melihat berapa sih skor UTBK yang harus kita siapkan supaya kita lolos di SBMPTN Universitas Airlangga tahun 2021. Baik, nah teman-teman sekalian, data ini saya peroleh dari webnya seleksi/sbmptn.ltmpt.ac.id. Ini sebenarnya adalah data skor UTBK tahun 2019. Kenapa kok yang diambil tahun 2019? Iya, karena format UTBK tahun 2020 itu hanya menggunakan skor nilai TPS, tes potensi skolastik. Sedangkan tahun 2021 itu sudah ada TPA, dan itu sama persis dengan tahun 2019. Jadi ada skor tes kompetensi akademik TKA dan skor TPS atau tes potensi skolastik. Nah, data di sini nanti akan kita sajikan adalah rata ya, rata skor UTBK yang dirilis oleh panitia LTMPT yang diterima di masing-masing prodi di kampus Universitas Airlangga. Saya mulai ya. Nah, nanti saya sandingkan antara data skor UTBK kelompok Saintek dengan kelompok Seshum. Yang pertama, dari yang skor UTBK rata-rata tertinggi untuk kelompok Saintek untuk Universitas Airlangga itu ditempati oleh jurusan pendidikan dokter ya, dengan skor rata 727. Artinya kalau teman-teman ingin bisa lolos di FK Uner ya, berarti paling tidak skornya teman-teman itu ya kisaran 700 ke atas ya. Itu sebagai angka amannya. Nah, sedangkan kalau di kelompok sosum itu ada akuntansi dengan rata nilai 650. Ini artinya teman-teman harus menyiapkan diri untuk mendapatkan skor sekian supaya bisa lolos di prodi tersebut ini, atau kalau di sini adalah akuntansi. Next di bawahnya, nah di kelompok Saintek Uner itu ada pendidikan dokter gigi dengan 672 skornya ya UTBK. Kemudian kalau di Sosum di kelompok kedua itu ada ilmu hubungan internasional atau HI dengan skor yang hampir mirip dengan akuntansi. Rata yang diterima di UNER pada tahun tersebut adalah 650. Nah, ini sebagai ancang-ancang ya teman-teman, kira-kira kalau saya milih prodi ini berarti saya harus punya modal skor berapa. Next. Nah, yang ketiga ada pendidikan apoteker ya, 657. Ini masih sangat tinggi sekali ya, dengan poin sekian untuk pendidikan apoteker. Sedangkan di Soshum itu ada jurusan manajemen 642. Jadi turun 8 poin dari ilmu HI dan akuntansi ya, 642. Kemudian yang keempat, nah ini ada sistem informasi. Walaupun undang sistem informasi itu belum lama prodinya, tapi anak yang memilih prodi ini ternyata punya skor yang lumayan tinggi ya, 646. Sedangkan di kelompok sosum itu ada ilmu komunikasi sebesar 638 ya. Saya ulangi lagi, 638. Posisi 5 untuk kelompok Saintek itu ada jurusan teknobiomedik. Ini juga belum lama, tapi rata-rata pemilihnya itu skornya 641 ya. Luar biasa ini ya. Kemudian kalau yang sosum itu ada ilmu hukum dengan rata-rata skor UTBK-nya 637. Ini adalah 5 prodi tertinggi, 5 prodi dengan rata-rata skor pendaftar ya itu tertinggi di kelompok Saintek Uner dan kelompok Seshum Uner. Artinya ini sebagai gambaran teman-teman ya, berarti modal saya kalau memilih prodi-prodi ini paling tidak minimal di angka-angka ini ya. Next, kita lanjut ke kelompok prodi berikutnya di Saintek. Ini
di kelompok apa itu di rank ke-6. Nah, ini ada ilmu gizi. Walaupun ilmu gizi itu keketatannya tinggi ya, banyak peminatnya dibandingkan kuotanya, tapi rata-rata pemilih ilmu gizi itu dengan skor 638. Sedangkan di Soshum di rank ke-6 ini ada psikologi ya. Psikologi ini ada 600, skornya rata-rata yang memilih psikologi itu 636, hampir mirip ya, hampir berdekatan. Kemudian di rank ke-7 ini ada matematika. Pemilih matematika di UNER itu ternyata skor rata-ratanya 635. Sedangkan di Soshum nomor 7-nya itu ada ekonomi pembangunan. Ini juga lumayan bersaing ya, dengan skor rata-rata pendaftarnya itu 628. Lumayan tinggi ya, ekonomi pembangunan. Kemudian di rank ke-8 ini ada statistika. Statistika UNER itu pendaftarnya rata-rata skornya 633. Sedangkan di Soshum ada ekonomi Islam. Ya, ekonomi Islam ini ternyata para peminatnya adalah punya skor 619. Ini adalah gambaran betapa skor UTBK itu sangat penting untuk keberhasilan kita di dalam lolos di prodi yang kita pilih. Di rank ke-9 untuk Saintek ini ada kesehatan masyarakat ya, FKM. Ini dengan skor rata-rata pendaftarnya ada 631. Sedangkan di kelompok Soshum itu ada sastra Inggris ya. Sastra Inggris menjadi salah satu banyak prodi yang dipilih dengan skor yang lumayan ketat, 616. Jadi skor pemilih atau skor yang minat di sastra Inggris kemarin itu rata-rata 616. Di rank ke-10 ada kimia, 630 skornya. Kimia ini luar biasa ya. Kemudian ada untuk kelompok Soshum ada ilmu administrasi negara sebesar 614. Nah, kisaran angka-angka ini ternyata ya masih lumayan ya, karena masih di atas 500. Betapa para pemilih di UNDAR ini memang anak-anak yang memang punya skor UTBK yang lumayan tinggi. Next, kita lanjut ke rank ke-11 ya untuk kelompok Saintek. Nah, ini ada prodi ilmu dan teknologi lingkungan. Ini sebenarnya bukan prodi yang lama ya, masih kelihatan cukup baru, tapi peminatnya itu punya skor 623. Sedangkan di kelompok Soshum ada sosiologi sebesar 607 skornya ya, sosiologi. Kemudian kelompok Saintek nomor 12 ada kedokteran hewan, FKH ya, kedokteran hewan dengan 621 rata-rata skor pendaftar di FKH. Sedangkan di kelompok Soshum untuk nomor 12 ada sastra Jepang. Ini luar biasa, sastra Jepang ini para pendaftarnya atau para pemilih itu punya skor rata-rata 606. Kemudian di nomor 13 untuk kelompok Saintek ada pendidikan bidan. Ini di kampus C, pendidikan bidan, ini ada 620 skor rata-rata para pemilihnya. Sedangkan di nomor 13 kelompok Soshum itu ada antropologi sosial, luar biasa. Pemilih antropologi sosial itu punya skor rata-rata 602. Nah, kita lanjut ke nomor 14 di kelompok Saintek ada biologi dengan rata-rata pemilihnya ini punya skor UTBK 615. Kemudian kalau di kelompok Soshum ada ilmu sejarah ya. Ilmu sejarah para pemilihnya ini punya skor rata-rata 596. Di nomor 15 kelompok Saintek ada pendidikan nurse, keperawatan ini ya, ada dengan skor 610 para pemilihnya tahun kemarin. Kemudian di kelompok Soshum nomor 15 ada Ilpol, ilmu politik sebesar 595. Nah, ini mulai di angka 500-an ya di kelompok Soshum ini. Kelompok 500-an sudah bisa lolos di kelompok Soshum untuk ilmu sejarah dan ilmu politik. Kita lanjut di kelompok Saintek untuk nomor 16 ada prodi apakah? Ya, ada fisika di kelompok 16 ini untuk skor rata-rata pemilihnya adalah 604. Kemudian di kelompok Soshum ada ilmu informasi dan perpustakaan, ini 589. Kemudian di berikutnya nomor 17 ada sastra Indonesia dengan skor UTBK 582. Kemudian di kelompok akuntansi, tapi di kampus Banyuwangi yaitu 578.
teman-teman, data ini adalah rata-rata yang tertinggi ya, rata-rata tertinggi di Universitas Airlangga. Loh Kak, bagaimana dengan prodi-prodi lain yang belum muncul di sini? Tentunya dengan kisaran angka, kalau di Saintek berarti ya ada di kelompok 500-an ya, sedangkan di Sosum ada di kelompok 550 ke bawah. Ini sebagai gambaran kira-kira saya harus berjuang untuk mendapatkan nilai UTBK itu berapa, sehingga saya masih bisa membidik atau masih bisa lolos di prodi yang saya pilih. Tentunya dengan segala usaha dan upaya, insya Allah kita semua akan dimudahkan. Amin. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya untuk skor UTBK di kampus yang lain. Tetap semangat, insya Allah kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.